pelaku teh. Di rumah si pelaku, ibu ngelakuin itu. Ya Allah. Di rumah pelaku, Bu? Emang nggak ada orang? Terus ibu nggak di sana alasannya apa, Bu? Main? Anak yang kecil. Anterin gitu, cepat. Udah kalau masalah itu mah itu kita udah cerai mama. Kita walaupun dia gimana itu dia bukan suami saya. Tahu, saya juga tahu. Tapi kenapa mama itu lebih ngebela orang lain? Saya Bukan anak kandung ngebela, mama. saya sakit. Kamu gimana? merasakan ngelempar Sakitnya gimana? kacang, ngelemparin Saya ngelempar ke siapa? kacang ke saya kan. Ke pelaku mama. Orang ada saya di situ, Cindy. Iya. Di samping situ ada saya di situ tuh. Kenanya ke saya, nggak kena pelaku. Itu saya sampai mau dibunuh loh atas sama orang tua saya Kak. Kalau saya tinggal kasih anak-anak, saya juga ngapain teh? Kenapa pisahnya? Karena dia suka jajan teh. Suka jajan? Oh, ketahuan. Satu poin lagi. Sampai hampir matanya anak kita, ya mati dikit nih kita. Setua bangka, umur 70 tahun. Oh, Udah nenek, udah tua. Kalaupun sampai terima gitu mau nggak ada uang atau gimana gitu, mama siap buat nikah siri sama dia. Setiap kemarin ini pacar adik saya aja kan ribut sama si pelaku gitu ya. Cuma mama lebih keras bela si pelaku. Apa logika lah sekarang. Saya anak kandung loh Kasih sayang seorang ibu kan sepanjang masa Ya, Tapi kenapa gitu? Saya tuh anak kandung Saya mau lah yang namanya disupport sama orang tua. Ada gentakan ini kamu kerja gini loh, mau kamu berhenti loh, ini kayak gini gimana caranya? Saya juga malu loh Ma. Cuma kan saya ya malah saya dituntut mama gitu. Setiap minggu saya transfer uang buat orang tua sih di sana sih makan seadanya gitu, kayak saya mikirin orang tua gitu. Nah di sini malah dia mama pikiran saya itu uang itu buat anak saya juga, nggak taunya mau malah buat beli perhiasan apa segala macam. Saya nggak apa-apa, tapi nggak masalah. Kalau saya pribadi saya melihat teman-teman saya itu kerja malam itu enak gitu lah, buat bagusin dia, buat kayak ke salon lah apalah. Saya nggak ada pikiran buat begitu. Saya lebih pentingin di orang yang di rumah gitu. Cuman setiap saya susah ya saya lagi kayak gini aja, saya dikejar-kejar sama yang punya kontrakan. Sekarang saya susuin dede yang tadinya SGM, sekarang sampai ganti yang kalengan. Tapi dari pihak orang tua tuh nggak ada yang sama sekali ngebantu. Kayak saya minjem uang ke mama itu langsung ditagih-tagih teh, walaupun itu sekedar 20.000 itu pasti langsung diungkit-ungkit. Ya saya nggak minta banyak lah mama tuh, saya cuma minta ya ngerasain kasih sayang seorang ibu aja gitu. Saya juga mau ngasihin anak ini perempuan ke mantan suami saya, cuman di hati kecil saya kan nggak mau teh, apalagi dia perempuan. Takut ya? Saya nggak mau dia jadi pelaku mantan suami lagi. Jujur saya nggak sanggup sebenarnya, saya juga mau kerja bener, cuman saya kan sekarang udah berhenti nih teh ya. Udah lama gitu lah, saya udah berhenti. Gimana saya
tapi saya nggak mau cara diutang gitu kan. Mbak, bentar dipotong. Terus pas Mbak masih kerja gitu, suami gimana? Suami tahu, Terus nggak masalah? nggak masalah, Nggak ada yang larang? nggak ada sama sekali yang larang. Orang dia nafkahin juga enggak teh, makanya saya nekat kerja begitu. Nafkahin enggak, dari yang anak pertama gitu, saya kan anak dua tuh teh ya. Yang anak pertama dari bayi sampai sekarang nggak ada ijab kabulnya, nggak ada, udah kayak ninggalin kotoran aja teh. Yang kedua ini cuman susu, pampers, udah, selebihnya itu enggak. Kayak anak kan butuh makan, butuh jajan, butuh ini segala macem, itu enggak. Dengan saya lahiran aja, anak yang kedua itu uangnya mama, itu teh bukan uang dia yang biayain lahiran. Tapi intinya Mbak sudah tidak bekerja di tempat. Udah enggak, alhamdulillah. juga pakai uang saya. 40 hari juga pakai uang ibu. Jadi kalau menurut saya mungkin dia mau guna-gunain saya, tapi yang kena ibu saya. Saya punya pikiran jahat seperti itu sih, Om. Lu kelihatan somal banget. Beda kan, Om? Ya, dari pandangan mama juga beda, Om. Walaupun saya jauh dari agama juga saya mengerti, Om, ya gimana. Nah, ibu gimana ibu bisa kayak gitu? Namanya saya yang salah. Sini mau nanya nih sama mama ya, Maya. Bener nggak mama sampai ngomong ke tetangga katanya ngelakuin tuh bukan 2 kali tapi 3 kali? Kata siapa? Enggak. Ada tetangga yang bilang katanya di rumah Mae Ibu nggak boleh. lebih melakukan, Enggak tapi ngelakuin. sebentar katanya ada, karena takut ada orang tuanya si pelaku. Enggak. Sekarang sih jujur-jujuran aja mah, daripada nanti dari pihak sananya yang mengakui loh mah. Nanti beda omongannya sama ibu. Nanti malah ibu yang kena salah. Jadi kan lebih baik ibu jujur ya. Nggak apa-apa ibu. Ibu dari bulan dekatnya dari bulan apa? Dari bulan Januari. Januari. Berhubungan Berhubungan yang lebih ke lebih dari itu. Januari. Januari berapa kali? 2 kali. 2 atau 3? 2. Kalau pihak sana bilang 3, Ya di sana kalau di rumahnya cuma sekali. di rumahnya, Teh. di rumahnya, di rumah siapa? Di rumah si pelaku teh. Di rumah si pelaku, ibu ngelakuin itu. Ya Allah, di rumah pelaku bu, emang nggak ada orang? Enggak ada. Terus ibu di sana alasannya apa bu? Main? Dua anak yang kecil. Anterin gitu cepat dulu. Cepat. Anterin sepatu ngomongnya. Di rumah pelaku 1 kali. Di rumah orang tuanya berarti ya? Terus yang lainnya? Di hotel 2 kali. Berarti 3 kan? Berarti betul ya 3 kali ya? Sebelum-sebelumnya? Sebelum-sebelumnya gimana bu? Ibu tidak boleh berbohong. Gak apa-apa, jujur aja. Sebelum-sebelumnya? Udah enggak aja. 3 kali. 3 kali berhubungan badan. Dia juga semenjak kalau main ke sini tuh ngajak dia nggak mau. Kalau di rumah tuh. Di rumah sini? Ngajak bilang nggak mau saya. Awal mulanya dia ngajak ngomong apa bu? Dia ngajak kalau Hah? dia kita ini enggak kan ada anak kata saya gitu. Cepet kan nggak mau kata saya gitu. Makanya saya duduknya di depan aja. Tapi ibu emang suka sama cowok itu? Suka sama cowok itu? Enggak, Suka atau tidak? enggak. Berarti hanya nafsu? Hah?
Iya, Bu. Kemarin juga mama bikin status kan, Bikin status apa? walaupun kita sama-sama punya pasangan, tapi kita emang nggak bisa dipisahkan. Kita berdua nggak mau. Iya, Ibu. Tapi kita semua dirahasiakan. Ada satu tetangga yang tahu, Gimana? yang lupa disembunyikan sama mama, Gimana statusnya? disembunyikan semua. Itu ada screenshot ya? Langsung dihapus sama tetangga kan, tetangga nggak mau nanti Rame. karena nggak mau jadi ya ini tahu dari Oh, intinya sama-sama kita punya pasangan. pasangan, tapi hati kita itu nggak bisa dipisahkan. Berarti Ibu sayang ya sama menantunya ya? Enggak, Cinta. enggak, cuma dianya sama saya. Tapi Ibu bikin status kayak gitu. Setiap bapak berangkat aja mama selalu dengerin lagu-lagu galau, tetangga selalu ngomong teh. Itu mama semenjak ketahuan begini kayak orang linglung, kayak begini loh. Iya, trauma, Kayak orang linglung, penyesalan yang mendalam. penyesalan yang mendalam. Ya tuh mah yang orang yang baru datang juga bisa menilai. Saya malu loh teh dari ujung ke ujung loh teh. Mau dibawa? Hah? Mau dibawa Bu, dicek aja yuk. ke rumah Kesehatannya. sakit? Rumah sakit? Biar nanti kelihatan, nanti dikasih obat penenang gitu, Bu. Bahaya loh ke jiwa Ibu, Bu. Cuma dicek doang. Kenapa Bu alasannya nggak mau? Bu alasannya kenapa Tapi nggak harus mau? dicek nggak? Iya beda teh. Saya takut ke kejiwaan Ibu. Ibu kelihatan banget Tertekan gelisah banget, gitu kan. tertekan banget. Apa dia mungkin merasa bersalah? Bisa Iya. juga. Pada saat kejadian kan shock ketahuan. Ibu kenapa galau? Dia begini juga malah menyalahkan saya teh. Nyalain gimana? Karena katanya saya nggak pernah sayang sama orang tua. Yang dinamakan sayang tuh gimana sih? Karena saya katanya sering marah-marah gitu ke orang tua. Yang dinamakan sayangnya seorang anak ke ibu tuh gimana sih? Saya rela loh, mah kerja begini saya sampai Bela-belain. bela-belain mama loh, mah sebenarnya mah. Saya tuh hancur, siapa sih orang yang enak kerja begini ini siapa mah? Saya nggak bela-belain mama loh sebenarnya mah. Saya sampai kerja begini. Mama nggak tahu kondisi saya di sana di luar seperti apa. Yang mama tahu cuma uang teh, uang teh, uang. Tapi untuk menuntut si pelaku apa mau berani? Nggak berani bang. Segitu saya dicekek sama si pelaku. Tapi mama nggak nolongin saya. Pas kejadian. Saya pernah berantem sama mantan suami karena gak bisa minta buku apa cerai itu akte cerai dulu kan ya. Itu akte cerai aja baru dikasih kemarin teh. Situ padahal cerai dia tuh udah keluar dari 2020. Cuman tahun kemarin dia baru ngasihin akte teh. Terus Dia baru ngasih akte cerai. Saya minta ini akte anaknya gimana loh. Dia kekeh nggak mau ngasih. Begitu saya mau, ya udah saya mau balik lagi sama kamu tapi gimana? Ya udah akte nanti anak bakal saya kasih. Ya udah. jadi itu bentuk pengancaman untuk minta balik sama Mbak gitu ya? Dan itu pun nikah itu bukan pakai uang dia kok, uang mama yang mengasih dia jelas-jelas loh teh. Kayaknya sih feelingku yang aku lihat Jadi kalau firasat saya itu mama tuh nyuruh saya nikah tuh ya karena biar deket sama dia sudah ketemu pelaku. Yang aku lihat sih Mas, ini kayaknya dia shock trauma karena merasa bersalah karena kejadian ketahuan gitu. Penyesalan. Penyesalan. Nyesel ya Bu?
Saya capek mah, selalu disalahin sama keluarga, saya selalu disalahin sama tetangga, saya selalu dicap jelek sama tetangga. Mungkin dengan cara ini saya bisa, tetangga, keluarga semua bisa tahu kelakuan Siapa yang sebenarnya benar? mama gitu, siapa yang benar gitu. Siapa yang salah? Capek mah, saya ngadu ke orang tua selalu ngebela orang lain. Tapi percaya deh, apa yang ditanamkan oleh orang tua itu akan dituai sama anak, ya Mas ya. Jadi dalam arti ketika ibu memberikan cinta kasih yang tulus sama anaknya, anaknya juga secara langsung akan memberikan hal tersebut sama ibu gitu. Tapi kalau ibu tidak memberikan hal itu sama anak, ya berarti ibu akan mendapatkan perlakuan yang sama yang ibu lakukan terhadap anaknya. Gitu. Ibu pernah nanya nggak kesehatan anaknya? Nggak pernah. Bahkan saya kalau sakit hati saya minta tetangga tuh yang ngeluapin. Mbak baru ngeluapin ini ya? Sampai tetangga bilang untung mental kamu kuat. Coba kalau mental kamu nggak kuat kamu bisa gila. Ibu sekarang maunya gimana ibu? Ibu maunya sekarang gimana? Mau ke ranah berwajib? Kepolisian? Merasa bersalah nggak ibu? Besar. Kasihan kan jadi punya utang banyak ini. Ibu diporotin ya? Betul nggak? Kenapa ibu mau ngasih duitnya? Hah? Kadang saya juga asal ngasih aja. Dia bilangnya minjem. Minjem tapi yang sebelumnya belum dibayar. Terus? Dia minjem lagi 1 juta kasih. Bu, awalnya berhubungan itu minjem duit dulu atau berhubungan badan dulu? Dia minjem uang dulu saya. Minjem uang dulu. Oh. Bu, solusinya gimana kalau itu seperti ini, Bu? Seperti utang yang banyak yang Dan ditanggung keluarga status saya sini. sekarang nggak jelas gitu. Jadi sekarang Bentar, gimana? Mbak. Ibu, ada solusi nggak? Solusi 12 juta. Menurut ibu, penyelesaiannya ini seperti apa? Soalnya kan bapak keluarga sini nanggung utang. Ibu ada solusi nggak? Ya mau diselesaikan. Selesainya masih apa? Mau keluar. Hah? Suruh diselesaikan uangnya. Hah? Suruh keluarin uangnya. Keluar Tunggu dikeluarin uangnya. Sama siapa dikeluarin uangnya, Bu? Sama pelaku. Kapan katanya? Kata janjinya mau. Janji-janji terus. Kata janjinya mau bilang sekarang. Tapi pelaku nggak kerja. Duitnya dari mana, Bu? Ya. Masih Nuyul. kemakan berarti. Hah? Masih kemakan. Iya, masih kemakan omongannya. Ibu masih percaya omongan pelaku. Pelaku nggak kerja, duit dari mana, Bu? Orang mau dapat duit kerja, Bu. Kalau nggak kerja susah dapat duit. Gimana? Ibu masih percaya omongan pelaku? Tadi Ibu bilang tunggu cair dari pelaku. Ini dia bilang pagi. Dan selama ini belum dibayarkan utang-utangnya kan? Masih percaya tapi? Ini sekarang. Ya berarti solusinya seperti apa? Ibu nulis status kemarin galau itu karena dia, betul, diakuin. Enggak buat dia. Nggak buat dia. Statusnya apa Mbak tadi? Walaupun kita sudah sama-sama bersuami, kita berstatus, tapi hati kita satu nggak bisa dipisahin. Nah itu buat siapa Bu statusnya? Enggak baca apa tuh. Kan mama bisa baca. Kecuali mama nggak bisa baca. Enggak tahu itu baca siapa enggak tahu, cuma mungkin seperti saya gitu aja. Mama tuh kayak gini kayak selalu anak-anak. Oh selalu ngelak, nggak ngaku. Nanti kalau Pak Polisi yang nanya gimana? Nggak apa-apa? Ya Bu, nggak apa-apa ya? Nanti kalau pelakunya ditangkap, Ibu juga sama dong. Tapi namanya kan udah nggak ada, nomor pelakunya. Hah? Nggak, nomor pelakunya udah nggak ada. Ya udah diblokir, kalau di sananya nggak diblokir, mama udah nggak ada. dari kemarin mama Masih ngertiin dia. chat, iya.
Enggak, chat karena Udah apa? ada bukti kok, Mam. Dia kalau chat saya chat tuh bukan karena cinta, minta uang. Dia buat uang buat anak sekolah SMP, masuk SMP. Nah itu ibu tahu kasihan sama anak kenapa dikasih atuh. Saya ngechat bukan pengen ngelakuin kayak gini atau saya kembali lagi sama pelakunya, enggak. Saya ngechat cuma minta Kan uang. itu kan sekarang kita kan bilang ini urusan kita, Ma, urusan bapak, urusan saya. Kalau kita nggak peduli sama mama, udah aja jeblosin ini dua-duanya. Kalau saya nggak sayang sama orang tua, Ma. Bapak bahaya banget tau Bu sama ibu, masih sayang sama ibu. Kata bapak tadi sebelum pergi aja jangan dibikin nangis. Beneran sesayang itu loh Bu. Aduh laki-laki kayak gitu 1000 banding 1 Bu. Apalagi kalau tahu istri udah selingkuh ya Mas, udah ketahuan di depan mata gitu ya melakukannya. Beda halnya mungkin kalau nggak ngeliat gitu, mungkin masih ada, bisa ada maaf gitu. Tapi kan ini bapak ngeliat langsung depan matanya. Emang udah saya yang salah. Sayang nggak bapak, ibu sama bapak? Ya saya. Sayang. Menyesal ibu ngelakuin itu? Menyesal. Nah sekarang solusinya apa Bu? Solusinya ibu apa sekarang, maunya kayak gimana? Ini kan masih saya yang nanya ya Bu ya, karena kita masih ada itikat baik-baik menyelesaikan ini semua. Tapi kalau ibu nanti misalnya pihak dari sana nggak mendapatkan jawaban, tidak bisa memberikan solusi, ya otomatis dilaporkan ke ranah yang lebih serius. Ibu mau bekerja nggak? Bekerja lagi, ngebantu bapak, kondisi bapak kasihan, kerja sendirian, mau kerja lagi nggak ibu? Mau di mana kerjanya? Hah? Kerja ibu rumah tangga, ibu rumah tangga. Maksudnya asisten rumah tangga, ART. Berapa emang gaji sebelumnya? Sehari 60. 1.800.000 1 bulan. Tapi kan bosnya udah nggak bisa ya katanya. Bosnya udah pindah ya. Mau kerja sama saya nggak Bu? Tapi nanti puasa mau dekat lebaran pulang. Sekarang kan ibu sudah tidak bekerja, berarti ibu harus mencari solusi seperti apa ini, bentuk pertanggungjawaban dari kesalahan yang sudah ibu lakukan gitu. Jadi ibu ada usaha memperbaiki ini. Memperbaikinya bukan cuma kata maaf Bu, tapi action atau sesuatu yang ibu lakukan untuk memperbaiki ini semua. Yang saya bisa tawarkan, ibu bekerja dengan saya di rumah, bantu-bantu jaga anak gitu, atau ngepel-ngepel nyapu masak sebagai solusi Bu, karena sebagai solusi. utang betul. tuh aduh paling sulit Bu. Jadi gimana Bu? Saya cuma bisa ngasih solusi itu nih, satu solusi dulu ya Mas, satu persatu gitu. Nah Mas, Ibu saya tawarkan untuk bekerja di kami gitu. Kita ada 2 rumah, ada 1 kantor, totalnya 3 di sana ya Mas ya. Nah Ibu bisa bersih-bersih di kantor setiap pagi, nanti balik ke rumah. Soalnya kita cewek-cewek, cowok-cowok terpisah Bu, ya gitu. Bisa bantu-bantu nyuci atau seperti apa, itu solusi pertama. Kalau solusi kedua, si pelaku tetap harus bayar ya Mas, gitu. Jadi nanti kita datang ke tempat pelaku, pertanggungjawabannya seperti apa. Tapi poin pertama yang kita tawarkan sama ibu, kalau ibu mau, ibu boleh bekerja sama kita, gitu. Gitu ya Mas? Iya. Nah, saya kasihan juga sama suami saya kan beca. Iya. Suami saya kan beca. Saya juga kerja. Ya, sekarang kan mamanya kan nggak kerja.
aja gimana Saya itu mama. apa tuh uang itu tuh dikumpulin buat Iya. masa depan anak gitu. Tapi lah pelaku itu tuh kayak apa tuh kayak ini aja kan Morotin. uang supaya gampang gitu. Iya, tadi kan pertama. Saya stresnya bukan karena stres masalah itu, masalah uang. Iya Saya, pasti Bu. saya kerja dari pertama. Oh, Jadi kan Ibu udah dikasih- kepusingan masalah uang. Udah dikasih solusi sama Teh Novi Bu. Tinggal Ibu membuat keputusan, gitu Bu. Oh, jadi Ibu shocknya karena uang ya? Iya. Mungkin kalau mama dari awal bisa diomongin sama anak-anak, sama kita Bisa cari solusi ya? nggak mungkin ini semua kejadian. Mama bisa pelit loh sama anak mah. Mama saya gimana selalu mama berontak, balikin Kayaknya- uang mama, balikin uang mama. Tapi bisa Tapi jadi. kenapa kalau sama dia itu orang lain loh mah? Itu bukan saudara kita loh mah. Sekarang mama, saya nanya mama tua bakal sama siapa sih mah kalau bukan sama anak? Sekarang kayak gini siapa sih mah yang capek mah kalau bukan anak, soal kalau bukan suami mah? Kita kayak gini bukan benci mah sama mama. Nggak ada bekas anak Bu, nggak ada bekas Saya ibu. sakit sama anak nih dari tahun 2019. Pengennya saya tuh kali ini kabur kan dibawa sama teman. Dia minta tolongin. Saya Udah tuh kalau masalah itu mah itu kita udah Iya. cerai mama. Kita walaupun iya, dia gimana maksudnya itu saya dia bisa bukan suami iya, saya. tahu, saya juga tahu. Tapi kenapa mama itu lebih ngebela orang lain? Saya Bukan anak kandung ngebela, loh, Ma. saya sakit. Nggak, kamu gimana? merasakan ngelempar Sakitnya gimana? kacang, ngelemparin Saya ngelempar ke siapa? kacang ke saya kan. Ke pelaku mama. Orang ada saya di situ, Iya, Cindy. iya. Di samping situ ada saya di situ tuh. Kenanya ke saya, nggak kena pelaku. Itu saya sampai mau dibunuh loh sama orang tua saya Teh. Ini mama kelakuannya kalau udah tanah marah ini udah beda Teh. Udah banyak kok saksinya di sini. Saya dari SD loh Teh dipukulin begini. Dari bayi saya bahkan dari bayi saya mau dibunuh sama mama. Dari bayi apanya kamu tuh? Udah Udah bayi. masuk ngomong hal gitu. Dari bayi ini orang tuanya bapak. Tahu lah mama juga. Tuh kayak gini.